Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, bertemu kembali bersama saya, Nur Awalunisa, dalam mata kuliah Manajemen Keuangan, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi Time Value of Money. Time value of money bukan saja konsep penting di dalam dunia usaha, namun juga konsep yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang mendapatkan uang 1 juta saat ini, dia akan memikirkan apakah uang ini akan disimpan atau dihabiskan di masa saat ini, ataukah dia akan menyimpannya untuk digunakan di masa yang akan datang. Di dalam manajemen keuangan, time value of money ini merupakan konsep sentral yang sangat penting dalam pengambilan keputusan jangka panjang, di mana ketika seseorang akan memasuki dunia usaha, maka dia akan memahami konsep tersebut. Teori dalam time value of money adalah uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dibandingkan jumlah uang di masa yang akan datang. Konsep nilai waktu uang diperlukan oleh manajer keuangan dalam pengambilan keputusan ketika akan melakukan investasi pada suatu aktiva dan pengambilan keputusan ketika akan menentukan sumber dana pinjaman yang akan dipilih. Konsep nilai waktu uang ini berhubungan dengan tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan aliran kas. Apabila aliran kas di dalam dunia usaha ini sudah pasti, maka tingkat bunga dapat digunakan untuk menyatakan nilai waktu uang tersebut. Secara ekonomi, segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang dapat diperoleh tanpa adanya pengorbanan. Dengan kata lain, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan karena keterbatasan sumber daya atau penawaran, maka diperlukan pengorbanan atau biaya. Uang saat ini selalu lebih berharga daripada nanti. Konsep inilah yang mendasari time value of money. Sejauh tingkat bunga, yang merupakan cerminan harga dana, tidak pernah negatif, maka uang saat ini selalu lebih berharga daripada nanti. Konsep nilai waktu uang ini juga terjadi di kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita masih kecil, kita mendapatkan uang 100.000, lalu kita ingin membeli baju misalnya, kita bisa mendapatkan baju 2 atau 3 potong. Namun, ketika uang 100.000 kita belanjakan saat ini, kita belum tentu bisa mendapatkan 1 potong baju. Contoh lain, ketika kita masih kecil juga, kita bisa membeli mie Indomie dengan harga 1.000. Namun, saat ini, harga mie Indomie sudah menjadi 3.000. Nah, hal ini terjadi karena adanya perubahan zaman, yang mengakibatkan perubahan harga bahan baku, yang mengakibatkan pula inflasi, dan juga mengakibatkan kenaikan suatu harga barang itu sendiri. Hal inilah yang menjadi landasan para pengusaha untuk mementingkan konsep time value of money ini dalam kegiatan berinvestasinya. Apakah nanti ketika dia mengeluarkan modal yang cukup besar untuk investasi, dia bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar atau lebih besar daripada modal itu sendiri. Atau lebih baik dia menyimpan uangnya saat ini untuk membuat produk baru atau menambah atau memperbaiki produk-produk yang sudah ada. Di dalam ekonomi konvensional, kegiatan investasi, keuntungannya selalu dilihat dari tingkat bunga, di mana semakin tinggi tingkat bunga yang dipandang relevan, maka semakin besar perbedaan antara nilai sekarang dengan nilai yang diterima di kemudian hari. Tinggi rendahnya tingkat bunga ini dipengaruhi oleh resiko investasi, di mana semakin tinggi resiko investasi, maka semakin tinggi pula tingkat bunga yang dipandang relevan. Di mana ketika suatu perusahaan ditawarkan untuk melakukan investasi di tempat A, ada suatu tempat A, dengan tingkat bunga sebesar 18%. Lalu ada pihak B yang menawarkan investasi, perusahaan melakukan investasi di tempatnya
dengan bunga sebesar 10%. Otomatis, misalkan perusahaan ini ingin mengeluarkan dana sebesar 100 juta untuk melakukan investasi. Ketika dia menanamkan modalnya ke pihak A yang menawarkan suku bunga atau tingkat suku bunga sebesar 18%, otomatis dia dalam jangka waktu yang lama, dia akan mendapatkan 18% dari modal yang dia keluarkan. Berbeda dengan 10%, itu juga akan lebih sedikit jika dibandingkan 18%. Maka semakin tinggi tingkat bunga yang ditawarkan, maka semakin tinggi resiko pula yang diterima oleh perusahaan, namun modal keuntungan yang didapatkan lebih besar pula. Jadi lebih besar modal, lebih besar tingkat bunga yang ditawarkan, akan meningkatkan resiko investasi, namun juga mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih besar. Inilah yang nanti akan kita hitung di dalam konsep time value of money ini. Apakah nanti perusahaan ini baiknya melakukan investasi tersebut atau malah menahan dana tersebut untuk disimpan dulu. Apakah nanti ketika disimpan dia akan mengalami kerugian daripada dia melakukan investasi, atau investasi tersebut malah dia mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kerugian. Itulah yang nanti kita hitung di dalam konsep time value of money ini. Jadi, dengan adanya nilai waktu uang atau time value of money, membuat kita mempunyai kesempatan untuk menyimpan uang yang diterima sekarang dalam suatu bentuk investasi dan meningkatkan bunga atau interest. Tingkat bunga memungkinkan kita untuk menyesuaikan nilai arus kas yang diterima atau dibayarkan pada waktu tertentu ke suatu waktu yang berbeda. Dengan adanya perhitungan time value of money ini, artinya memudahkan kita atau menjadikan kita lebih bijak untuk menggunakan uang, terutama dalam kegiatan berinvestasi atau dalam kegiatan perusahaan, agar tidak terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan oleh perusahaan atau kerugian-kerugian yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Baiklah, dalam perhitungan time value of money dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan menghitung nilai waktu uang saat ini, atau yang kedua, nilai waktu di masa depan, dan yang ketiga melalui anuitas. Di slide berikutnya kita akan melihat dan memahami cara perhitungan time value of money itu sendiri. Pada slide sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwa ada beberapa cara perhitungan dalam time value of money. Yang pertama adalah future value, di mana future value merupakan nilai uang di waktu yang akan datang dari sejumlah uang saat ini atau serangkaian pembayaran yang dievaluasi pada tingkat bunga yang berlaku. Perhitungan future value digunakan oleh perusahaan ketika perusahaan akan meminjam modal dari pihak lain, contoh saja bank, dia ingin meminjam modal kepada bank, angsuran selama berapa tahun dia mengambil pinjaman itulah yang diperhitungkan dalam future value. Jikalau dalam perhitungan ini ternyata angsurannya lebih banyak merugikan perusahaan, maka perusahaan mengundurkan atau mengurungkan niatnya untuk mengajukan modal tersebut. Artinya lebih baik dia menyimpan atau menahan terlebih dahulu untuk meminjam modal terhadap pihak lain. Perhitungan future value ini juga biasanya dilakukan oleh perbankan atau pihak-pihak finance untuk menentukan kredit yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Contohnya ketika Anda ingin membeli motor dengan kredit misalnya dengan waktu 24 bulan atau 2 tahun. Perhitungan angsuran itulah yang digunakan adalah menggunakan future value. Ada beberapa parameter yang ada di dalam fungsi future value, yaitu rate, interest, atau tingkat suku bunga pada periode tertentu, bisa per bulan ataupun per tahun.
Lalu ada N yang diartikan sebagai seberapa lama angsuran tersebut dilakukan. Lalu ada PV atau nilai uang saat ini yang akan dihitung nilainya di masa yang akan datang. Rumus dari future value adalah future value sama dengan nilai uang saat ini dikalikan 1 ditambah bunga dipangkatkan N. Baiklah, di sini kita akan melihat salah satu contoh dari perhitungan future value. Di mana di sini ada dicontohkan Novi mendapatkan pinjaman uang sebesar 5 juta dari bank untuk modal usaha dengan tingkat bunga yang berlaku sebesar 18% per tahun. Berapa uang yang harus dibayar Novi di akhir tahun kelima? Jadi di sini ada kasus Novi, seorang pengusaha, meminjam uang sebesar 5 juta di bank dengan tingkat bunga sebesar 18% per tahun. Lalu dia akan meminjam selama 5 tahun. Berapakah jumlah uang yang dibayarkan oleh Novi di akhir tahun kelima? Jadi kita tulis dulu di sini diketahui. Jadi yang diketahui di sini adalah nilai uang saat ini yang didapatkan oleh Novi, yaitu PO atau present value sebesar 5 juta. Lalu ada tingkat bunga sebesar 18%, artinya N dulu ya, N-nya sebesar 5 tahun. Lalu ada tingkat suku bunga sebesar 18%. Jadi yang ditanyakan di sini adalah future value-nya sebesar berapa. Ingat, rumus dari future value adalah future value sama dengan nilai uang saat ini dikalikan 1 ditambah bunga dipangkatkan jangka waktu dari pinjaman tersebut. Jadi bisa kita jawab di sini, yaitu future value sama dengan 5 juta dikalikan 1 ditambah 0,18. 18% dibagi 100% artinya sama dengan 0,18. Dipangkatkan 5, jangka waktunya 5 tahun. Jadi kita bisa dapat, jadi yang harus dibayarkan oleh Novi di akhir tahun kelima adalah 11.438.789 rupiah. Kalian bisa perhitungkan sendiri di kalkulator kalian ya. Ini contohnya, nanti akan didapatkan hasil sebesar 11.438.789 rupiah. Jadi, uang yang harus dibayarkan Novi pada akhir tahun kelima adalah sebesar 11.438.789 rupiah. Baik, perhitungan selanjutnya bernama present value, di mana present value merupakan besarnya jumlah uang pada awal periode dengan tingkat bunga tertentu dari suatu jumlah uang yang akan diterima atau dibayarkan pada waktu kemudian. Present value biasanya digunakan oleh perusahaan ketika perusahaan memutuskan menggunakan modal dalam perusahaannya dalam kegiatan investasi. Dalam kegiatan investasi tersebut, perusahaan mengharapkan suatu keuntungan dari kegiatan atau dari modal yang dikeluarkan oleh perusahaan. Perhitungan present value ini diharapkan ketika perusahaan mengeluarkan atau melakukan kegiatan investasi, minimal perusahaan mendapatkan tingkat pengembalian yang sama dengan modal yang dikeluarkan di awal. Maka di dalam present value ini dilihat pula tingkat diskonto yang merupakan tingkat pengembalian atas suatu investasi beresiko yang sama akan didiskonkan. Artinya ketika perusahaan ini nantinya mendapat keuntungan yang sama dengan modal yang dikeluarkan, itu tidak apa-apa karena telah diperhitungkan di sebelumnya. Nah, dalam present value ini juga dilihat sebesar apa sih perusahaan ini akan mendapat keuntungan di tingkat suku bunga tertentu. Nah, rumus dalam present value adalah present value sama dengan P0
dikalikan 1 dibagi 1 ditambah bunga dipangkatkan dengan waktu. Ya, dimana PV merupakan nilai sekarang, P0 merupakan nilai di masa yang akan datang, I merupakan tingkat suku bunga, dan N merupakan jangka waktu. Berikut merupakan contoh perhitungan present value. Dicontohkan bahwa Rizky akan menerima uang sebesar 40 juta pada 6 tahun mendatang. Berapa nilai uang yang diterima itu sekarang dengan tingkat bunga 20% per tahun. Artinya seperti ini. Si Rizky ini ingin mendapatkan uang 40 juta di 6 tahun yang mendatang. Dengan tingkat bunga sebesar 20%, berapa uang yang harus dikeluarkan Rizky saat ini untuk mendapatkan uang 40 juta di masa yang akan datang atau 6 tahun mendatang. Jadi present value ini adalah kita menentukan keinginan kita untuk mendapatkan keuntungan dari modal yang kita keluarkan saat ini. Misalkan saja yang dicontohkan di sini adalah Rizky ingin mencari keuntungan sebesar 40 juta di 6 tahun mendatang. Berapa uang yang harus dikeluarkan Rizky saat ini untuk mencapai keinginannya di 6 tahun yang akan datang itu sendiri, dengan tingkat bunga sebesar 20%. Seperti biasa, kita tuliskan dulu keterangan apa saja yang diketahui, yaitu P0 atau nilai yang diinginkan sebesar 40 juta. Lalu ada interest atau bunga sebesar 20%. Lalu ada jangka waktunya selama 6 tahun. Yang ditanyakan adalah present value. Lalu kita jawab di sini, ini merupakan rumus dari present value. Ya, jadi kita tuliskan angkanya present value sama dengan 40 juta dikalikan dengan 1 dibagi 1 ditambah 0,2 dipangkatkan 6. Lalu kita akan mendapatkan hasil sebesar 13.396.000. Nah, jadi nilai uang Rizky sebesar 40 juta yang akan diterima selama 6 tahun ke depan dengan tingkat bunga 20%, yaitu dengan mengeluarkan modal sebesar 13.396.000 saat ini. Jadi ketika dia menginvestasikan uangnya saat ini sebesar 13.396.000, maka 6 tahun ke depan dia akan mendapatkan 40 juta dengan tingkat suku bunga 20%. Nah, contoh-contoh ini sebenarnya present value sama future value ini jika Anda kurang teliti bisa terkecoh, karena bentuk soalnya juga nantinya bukan seperti ini lagi. Jadi, ya banyak-banyak latihan untuk membedakan mana present value, mana future value. Jadi intinya present value ini digunakan untuk ketika kita ingin melakukan investasi, dan future value itu digunakan ketika kita mendapatkan pinjaman modal dari pihak lain. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke perhitungan terakhir, yaitu annuity atau anuitas, yaitu serangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Annuity dapat dihitung menggunakan konsep future value annuity dan present value annuity. Jadi anuitas ini digunakan ada 2 tahap, yaitu dengan menggunakan future value annuity ataupun present value annuity. Anuitas terbagi menjadi 3, antaranya anuitas sederhana, yaitu pembayaran atau penerimaan yang terjadi dalam setiap akhir periode. Ada anuitas yang diterima di awal, pembayaran atau penerimaannya terjadi pada awal setiap periode. Lalu ada anuitas majemuk, yaitu menyimpan atau menginvestasikan sejumlah uang yang sama di akhir tahun dan memungkinkannya tumbuh.
Artinya gini, ketika anuitas ini menggunakan konsep future value, artinya dia akan membayarkan sejumlah uang dalam periode menggunakan periode sederhana atau menggunakan periode yang di awal. Nah, yang present value artinya dia akan mendapatkan sejumlah modal di awal ataupun di akhir. Adapun juga dia melakukan investasi menggunakan anuitas majemuk yang nantinya dia akan lakukan setiap akhir tahun dan nantinya akan selalu bertambah dan bertambah. Future value annuity merupakan suatu hal yang dimanfaatkan untuk mencari nilai dari suatu penjumlahan tahun yang akan datang dari jumlah yang diterima sekarang pada waktu yang sudah ditentukan, atau dengan kata lain, penjumlahan dari future value itu sendiri. Rumus dari future value annuity adalah future value sama dengan anuitas dikalikan 1 ditambah bunga dipangkatkan N dikurang 1 dibagi bunga, dimana keterangannya adalah future value anuitas pada waktu sama dengan N, lalu ada A, nilai individu peracikan pembayaran di masing-masing periode, I adalah tingkat bunga, dan N adalah pembayaran. Contoh dari perhitungan future value annuity yaitu misalkan perusahaan akan membayarkan pinjaman sebesar 2 juta dalam 5 tahun setiap akhir tahun berturut-turut dengan bunga 15%. Tetapi pembayarannya akan dilakukan pada akhir tahun kelima. Berapa jumlah majemuk dari uang tersebut? Nah, seperti biasa kita tuliskan dulu apa-apa saja yang diketahui. Di sini sudah diketahui adalah pembayarannya sebesar 2 juta, bunganya 15%, jangka waktunya 5 tahun. Yang ditanyakan future value anuitas. Rumusnya seperti ini, tinggal kita masukkan saja. Nanti yang didapatkan hasil sebesar 13.484.000. Artinya 13.484.000 ini adalah uang yang harus dibayar perusahaan pada akhir tahun kelima. Oke, kita lanjutkan ya. Present value annuity merupakan suatu bilangan yang dapat dimanfaatkan untuk mencari nilai sekarang dari suatu penjumlahan yang diterima setiap akhir periode pada jangka waktu tertentu. Rumusnya seperti ini, di mana PMT merupakan pembayaran anuitas yang disimpan atau diterima di akhir tahun, I merupakan bunga, PV merupakan present value, N merupakan jumlah tahun di mana anuitas berlangsung. Kita ambil contoh seperti ini. Bank akan menawarkan kepada perusahaan uang sebesar 2 juta per tahun yang diterima di akhir tahun selama 5 tahun mendatang. Semuanya didiskonkan dengan tingkat bunga yang ditetapkan sebesar 15% per tahun. Maka, berapa present value atau nilai sekarang dari sejumlah penerimaan dalam 5 tahun tersebut? Sudah diketahui di sini PMT-nya sebesar 2 juta, bunganya sebesar 15% dan jangka waktunya sebesar 5%. Berikut adalah rumusnya dan cara perhitungannya. Lalu didapatkan hasil sebesar 6.696.000. Artinya, jadi present value atau nilai sekarang dari jumlah penerimaan selama 5 tahun adalah sebesar 6.696.000 rupiah. Nah, time value of money memiliki manfaat
untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Time value of money berguna untuk menghitung anggaran, sehingga perusahaan tidak mengalami kesalahan untuk menggunakan anggaran dalam perusahaannya. Dan dia juga sudah mendapat gambaran sebesar apa atau sebanyak apa keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan ketika melakukan investasi, atau sebesar apa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika melakukan suatu pinjaman. Namun, time value of money memiliki keterbatasan yang mengakibatkan masyarakat hanya menyimpan uangnya apabila tingkat bunga pada bank itu tinggi, karena mereka menganggap jika bunga bank tinggi, maka uang yang akan mereka terima di masa yang akan mendatang akan semakin tinggi pula. Oke, baiklah, demikian materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan di grup kelas atau di kolom komentar, dan nantinya akan kita diskusikan bersama-sama di grup WhatsApp kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.